Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna ahsana kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pembahasan tentang kewajiban untuk memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata beliau ini adalah termasuk bagian dari din kita, bagian dari agama kita, yaitu memuliakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian pada bagian berikutnya berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa minas sunnah at-taraddi an azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin al-mutahhirat al-mubarra'at min kulli su'in, afdaluhunna Khadijatu bintu Khuwailid wa Aisyatu as-Siddiqah bintu as-Siddiq allati baraha Allahu fi kitabih zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Wa man qadhafaha bima baraha Allahu minhu faqad kafara billahil azim. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa minas sunnah, termasuk bagian dari sunnah, bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-taraddi an azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minin, yaitu ibundanya kaum mukminin. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Kita akan bacakan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala terkait perkataan Ibnu Qudamah di sini.
Kata Syekh Fauzan rahimahullah taala, wa min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal min khawasihim wa afdalihim zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara para sahabat Nabi, bahkan mereka termasuk yang paling khusus dan yang paling utama, memiliki keutamaan, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujatun Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hunna min ahli baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, kata beliau, mereka termasuk ahlul bait. Min ahli baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Lianna Allah lamma dzakara azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarahunna bil qarari fil buyut wa nahahunna 'anit tabarruj wa amarahunna bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa ta'atillahi wa rasulih qala innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum arijza ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, nanti bisa dicek di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, Allah perintahkan mereka untuk senantiasa tinggal di rumah-rumah mereka. Allah larang mereka dari tabarruj, berhias atau bersolek di luar mahramnya. Allah perintahkan mereka untuk menegakkan salat, untuk menunaikan zakat, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di bagian akhir ayat tersebut, Allah mengatakan, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijza ahlal baitin nabi, ahlal bait. Hanyalah sesungguhnya Allah menghendaki agar Allah hilangkan dari kalian ar-rijza, dosa atau kesalahan ahlal bait, wahai ahlul bait. Allah panggil mereka dengan panggilan ahlul bait. Di dalam surat Al-Ahzab nanti dilihat di bagian akhir surat tersebut, ayat tersebut, Al-Ahzab ayat 33, Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal bait, wahai ahlul bait. Ini menunjukkan bahwasanya ummahatul mukminin, istri-istri para nabi termasuk adalah ahlul bait, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum tadhhira, agar Allah membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Maka kata Syekh Fauzan, dari ayat ini kata beliau, dalla ala an azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi termasuk ahlul bait, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka tidak mengakuinya, tidak mengakui ummahatul mukminin sebagai ahlul bait. Padahal mereka mengklaim adalah kelompok yang mencintai ahlul bait, tapi mereka begitu menghina, merendahkan para ummahatul mukminin. Sejatinya mereka adalah musuh-musuh ahlul bait, bukan orang yang mencintai ahlul bait. Maka kata Syekh Fauzan di sini, ayat ini secara tegas menunjukkan ketika Allah mengatakan liyudhhiba ankum rijza ahlal bait, agar Allah hilangkan darimu wahai ahlul bait kotoran, dosa. Menunjukkan bahwasanya ummahatul mukminin adalah ahlul bait. Wa hunna ummahatul mukminin, dan mereka istri-istri para nabi adalah ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Semua istri Nabi
adalah ummahatul mukminin, ibundanya kaum mukminin. Hadza min huquqihim annahunna ummahatul mukminin, yakni fil ihtiram wa tawqir wa tahrim tazawwud minhunna ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan istri-istri Nabi sebagai ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman, ya. Ini dari kedudukan ini sebagai ummahatul mukminin, mereka punya hak-hak, ya, yang harus ditunaikan oleh kaum mukminin. Ya. Apa berupa apa? Al-ihtiram, itu memuliakan mereka sebagai ibundanya mereka. Wat tawqir, ya, mengagungkan. Wat tahrimi tazawwud, dan dilarang tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah. Ya. Ba'da Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak boleh istri-istri Nabi itu dinikahi oleh yang lain sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedudukan beliau sebagai ummahatul, mereka sebagai ummahatul mukminin, istrinya, ibundanya, orang-orang beriman. Maka wajib kita untuk memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan tidak boleh menikahi mereka sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma innahu ummahatul mukminin pada fi nasil Quran. Penegasan bahwasanya istri-istri para nabi adalah ummahatul mukminin ini ditegaskan secara nas di dalam Al-Qur'an. Ya, langsung disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Nanti bisa dicek di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi lebih berhak, ya, bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Jadi istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin. Fahunna ummahatul mukminin fit tawqir, ya, wal ihtiram wa adamu tazawwud minhunna. Maka mereka istri-istri para nabi adalah ummahatul mukminin, ibundanya seluruh orang-orang beriman, ya, di dalam memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan tidak boleh menikahi mereka. Ya. Sebagaimana seorang tidak boleh menikahi ibunya, maka tidak boleh istri Nabi dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulallahi walau an tankihu azwajahu min ba'di abada wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Ahzab ayat 53, dan tidak boleh bagi kalian melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an tankihu azwajahu min ba'di abadan, dan tidak boleh kalian menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau abadan, selama-lamanya. Ya, tidak boleh, ya, menikahi istri-istri Nabi, ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang langsung menegaskan Allah Subhanahu wa taala tentang larangan menikahi ummahatul mukminin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima, sesungguhnya hal itu merupakan sesuatu dosa yang besar di sisi Allah, menikahi ummahatul mukminin. Kenapa mereka mendapat kedudukan yang mulia sebagai ummahatul mukminin? Ya, dan kenapa kita tidak boleh menikahi,
ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahunna zaujatuhu fil jannah. Ini menunjukkan kemuliaan dari ummahatul mukminin. Karena mereka ummahatul mukminin, istri-istri para nabi, mereka juga akan menjadi istri-istri beliau nanti di surga. Ya. Istri-istri para nabi, mereka akan menjadi istri beliau nanti di surga. Li'anna Allah khayyarahunna baina an yutalliqahunna ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa yatazawwajna ghairahu aw an yabqina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yasbirna 'ala al-faqri wal faqati wasyiddati fil ma'isyah. Karena Allah telah memberikan pilihan kepada para ummahatul mukminin. Allah berikan pilihan kepada mereka, apakah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan mereka, ya, dan mereka dipersilakan menikah dengan yang lainnya, atau mereka ya pilihan yang kedua tetap tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabar atas kefakiran, atas kemiskinan, dan atas kesusahan hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pilihan. Apabila mereka ingin terbebas dari kesusahan, dari kefakiran, mereka dipersilahkan, ya, Rasulullah menceraikan mereka dan mereka nikah dengan yang lain. Fakhtarnallaha wa rasulah wa darul akhirah wa sabarna ala waqi'ihna. Maka ternyata mereka ummahatul mukminin, ketika Allah berikan pilihan apakah tetap bersama Rasulullah dalam keadaan susah dan seterusnya, bersabar dengan keadaan bersama beliau, atau Rasulullah menceraikan mereka dan silakan mereka menikah dengan yang lain. Maka mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya dan lebih memilih negeri akhirat, dan mereka bersabar dengan apa yang mereka dapatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajazahunallahu bihadzal jazaa annahunna zaujatuhu fid dunya wal akhirah. Maka berdasarkan kesabaran mereka, berdasarkan kesungguhan mereka dan seterusnya, Allah berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang agung ini. Bahwasanya kedudukan mereka sebagai istri-istri Nabi di dunia juga sebagai istri Nabi nanti di akhirat. Ini ummahatul mukminin. Sudah masuk Isya? Iya, sudah. Ya, azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Ya, ini diantara kemuliaan ummahatul mukminin, bahwasanya mereka adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah membatasi Nabi ya untuk tidak menikahi kecuali mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 52, Allah berfirman, la yahillu laka an-nisa'u min ba'du. Tidak halal bagimu wahai Nabi menikahi wanita-wanita yang lain setelah itu. Ya. Wala anta baddala bihinna min azwaj, dan tidak boleh engkau mengganti ya mereka dengan istri-istri yang lain. Ini menunjukkan ya mereka ummahatul mukminin wanita pilihan yang memang Allah pilih untuk Nabi. Allah larang Nabi dari menikahi selain mereka dan mengganti mereka dengan yang lainnya. Walau a'jabaka husnuhunna, meskipun wanita-wanita yang lain mungkin mengagumkan kamu kecantikannya. Meskipun kecantikan wanita-wanita yang lain mengagumkanmu.
ya, menarik hatimu, illa ma malakat yaminuk, kecuali ya budak hamba sahaya yang kau miliki. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan Allah Maha mengawasi atas segala sesuatu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 52. Falamma ikhtarna Allah wa rasulahu wa daral akhirah qassarallahu rasulahu alaihinna. Ketika mereka ummahatul mukminin, ketika Allah berikan pilihan apakah mereka ingin tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan beliau ya kemiskinan dan kesusahan hidup bersama beliau, ataukah mereka milih dicerai dan menikah dan yang lainnya. Ketika mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka Allah berikan kemuliaan kepada mereka, di mana Allah batasi Rasulnya tidak boleh menikah dengan selain mereka. Ya. Wa ja'alahunna zaujatuhu fil akhirah, dan Allah jadikan mereka sebagai istri-istri beliau nanti di akhirat. Radhiyallahu ta'ala anhunna. Amma min nahiyatil hijab, ini kedudukan mereka sebagai ummahatul mukminin, ya, ibunda orang-orang beriman. Ya. Adapun dari sisi masalah hijab itu artinya kewajiban menutup diri dari yang lainnya yang bukan mahramnya. Adapun dari sisi hijab, wa min nahiyati adamil mahramiyah wa tahrimil khulwah, dan dari sisi tidak adanya hukum mahram dan dari sisi haramnya berkhulwat bersendirian, karena seorang wanita tidak boleh khulwat dengan yang bukan mahramnya, ya, atau tidak boleh membuka apa yang nampak dari perhiasannya di selain mahramnya. Adapun dari sisi ini, fahunna kasairi nisa'il mu'minina ajnabiyat, maka kedudukan mereka ummahatul mukminin sama seperti wanita-wanita yang lain. Ya, artinya hukumnya sama, ya. Bukan seperti seorang dengan ibunya. Karena kalau seorang dengan ibu kandungnya beda, ya, hukumnya dari sisi kewajiban menutup diri dan seterusnya. Tetapi kedudukan ummahatul mukminin dari sisi masalah hukum hijabnya, ya, hukum mahramiyahnya, dan masalah larangan khalwatnya itu sama. Sebagaimana wanita-wanita yang bukan mahram yang lain. Walidzalik amarahunna Allahu bil hijab, karena itulah Allah perintahkan mereka untuk menutup hijabnya. Allah perintahkan mereka untuk menutup hijabnya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul, katakanlah li azwajik, kepada istri-istrimu, wa banatik, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Amarahun Allah bil hijab an rijalil ummah, Allah perintahkan mereka istri-istri Nabi untuk berhijab dari laki-laki yang lain, ya. Ma'anahunna ummatahunna, meskipun mereka kedudukannya sebagai ibunda kaum beriman, ya. Dalam urusan hijab tetap wajib adanya perintah berhijab. Lakin dalla ala anna hadza laisa fil mahramiyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya istri Nabi bukan mahram, ya. Laisa ummahatuhunna fil mahramiyah. Jadi istri Nabi bukanlah ibunda orang-orang beriman dari sisi mahram, ya, tapi dari sisi pengagungan, kedudukan, pemuliaan, ya. Wala fi tarkil hijab, bukan pula dalam sisi kewajiban meninggalkan hijab. Karena kalau seorang anak dengan ibunya tidak ada kewajiban hijab, ya, tetapi ummahatul mukminin lain. Wala fil khalwah, demikian juga dalam hukum berkhalwat, bersendirian. Fa innahunna fi hadzal umuri kasairi nisa'il muslimin, maka istri-istri Nabi dalam masalah hukum ini, kewajiban berhijab, larangan berkhalwat, masalah mahram, ini seperti umumnya wanita-wanita kaum muslimin yang lain.
Ma'muratun bil hijab manhiyatun 'anil khalwa ma'a ahad. Mereka diperintahkan untuk berhijab dan dilarang dari berkhalwat bersendirian dengan seseorang. Ini ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ya ajma'in. Kemudian di sini Syekh Fauzan menyebutkan satu persatu dari ummahatul mukminin. Wa awwaluhunna, yang pertama dari ummahatul mukminin adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ini istri Nabi yang pertama dan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tazawwajaha fi Makkah qabla al-bi'tsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah di Makkah sebelum al-bi'tsah. Beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Ya. Summa anzalallahu alaihi al-Quran, kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi Khadijah. Itu di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Wa ba'athahu wa hiya ma'ahu, dan Allah mulai mengutus beliau sebagai rasul ketika beliau sedang bersama Khadijah radhiyallahu anha. Allah angkat Nabi dengan surat apa? Allah angkat Nabi dengan surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Adapun Allah angkat Nabi menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah binti Khuwailid. Walamma wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nuzulil malaki alaihi wal wahyu alaihi fi awwal marrah, lamma wajada shay'an min ash-shidda alaihi wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi li'annahu wajada shay'an lam ya'hadhu wa la ya'rifuhu fatakhawwafa wa dzakara dzalika laha. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di awal-awal dia mendapatkan, ya di awal-awal turunnya wahyu, turunnya malaikat Jibril pembawa wahyu kepada beliau, ya awal kali wahyu turun, Nabi mendapatkan ya rasa takut yang begitu berat, ya perasaan takut, perasaan gelisah yang sangat, ya kenapa? Karena Nabi mendapatkan sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Lam ya'hadhu ya wala ya'rifuhu, sesuatu yang tidak pernah dialami oleh Nabi dan tidak pernah diketahui sebelumnya. Turunnya malaikat Jibril datang membawa wahyu. Ini pertama kali turunnya Jibril, Nabi sangat ketakutan, sangat khawatir. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada istrinya yang tercinta Khadijah binti Khuwailid, Nabi mengatakan, khasyitu ala nafsi, sungguh aku merasa takut pada diriku. Ya. Qalat, maka Khadijah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Wallahu la yukhzik Allah, demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak mungkin akan menghinakanmu. Allah tidak akan mungkin menghinakanmu. Innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang selalu menyambung hubungan kekerabatan. Wa taqridu dhaifa, dan engkau pun orang yang senantiasa menjamu tamu. Ya. Wa tahmilul kulla, dan engkau pun orang yang senantiasa ya memikul beban-beban orang lain. Wa tu'inu ala nawaibi dahr, dan engkau pun orang yang senantiasa menolong siapa saja yang ingin menegakkan kebenaran. Disebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan beliau dan meyakinkan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan beliau. Ini di antara jasa besar Khadijah radhiyallahu anha. Fama zalat tuwattinuhu hatta hada'a min raw'ihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah terus memberikan ketenangan, menenangkan Rasulullah, ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa reda, hilang rasa takutnya. Ya, ini peranan Khadijah.
Summa waqafat ma'ahu bin nusrah wa ta'yid fi hayatiha radhiyallahu fi Makkah. Kemudian Khadijah pun tinggal bersama Rasulullah, membela beliau, menolong beliau, menguatkan dakwah beliau selama tinggal di Makkah. Ya. Waqta syiddati adzal kufar, yaitu pada saat-saat kuatnya gangguan orang-orang kufar. Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW belum mengalami gangguan yang begitu kuat dari orang-orang kufar Quraisy. Tapi di belakang beliau ada Khadijah, wanita yang sangat dihormati, dan juga ada paman beliau Abu Thalib, sehingga orang-orang kufar pun tidak terlalu leluasa ketika ingin menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahia ila janbi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khadijah pun senantiasa menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbuha hubban syadidan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, sangat mencintai Khadijah. Ya. Walam yatazawwaj 'alaiha fi hayati ghairaha, dan Nabi tidak pernah menikahi wanita lain selama Khadijah masih hidup. Ya. Ini menunjukkan besarnya kedudukan Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menikahi wanita yang lain selama Khadijah masih hidup. Wa auladuhu kulluhum minha, dan anak-anak Nabi itu semuanya dari Khadijah. Anak-anak Nabi itu semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha, illa Ibrahim, kecuali satu, Ibrahim. Ya. Kecuali Ibrahim, fa innahu min Maria al-Qibtiyah, karena Ibrahim dilahirkan dari Maria al-Qibtiyah allati tasarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu budak yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberian dari Raja Mesir, Maria al-Qibtiyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusni 'alaiha ba'da mautiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji-muji Khadijah, menyanjung-nyanjung Khadijah sepeninggalnya Khadijah. Wa kana yukrimu sadiqatiha ba'da wafatiha. Nabi juga senantiasa memuliakan teman-teman Khadijah setelah Khadijah wafat, sebagai bentuk mengenang kebaikan jasa istri tercintanya. Nabi banyak memuliakan teman-teman Khadijah, menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah sepeninggal Khadijah, sampai-sampai hal ini menjadikan kecemburuan dari istri-istri Nabi yang lain. Khadijah terus yang disebut, padahal orang sudah meninggal. Ya, sampai-sampai menimbulkan kecemburuan dari sebagian istri Nabi yang lain, karena begitu seringnya Nabi SAW menyebutkan kebaikan-kebaikan istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua dari istri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah bin Qais. Ya. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah fi Makkah aidan. Saudah ini juga dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Khadijah. Ya, Saudah ini dinikah oleh Nabi sepeninggal Khadijah di Makkah juga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Makkah, sepeninggal Khadijah. Ya. Wa baqiyat fi ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Saudah ini tetap dalam penjagaan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Saudah ini ketika dinikah oleh Nabi dalam keadaan janda. Ya. Dari suami sebelumnya, Sakran bin Amr bin Abdi Syams. Ya. Dan suaminya Sakran bin Amr ini meninggal ketika sedang hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Ketika hijrah ke negeri Habasyah, suami dari Saudah ini yang bernama Sakran bin Amr bin Abdi Syam meninggal dunia, sehingga jadilah Saudah menjanda, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walamma arada sallallahu alaihi wasallam ayutalliqaha qalat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak ingin menceraikan Saudah binti Zam'ah, maka Saudah mengatakan, ana asqutu anka haqqi, aku lepaskan hakku darimu.
wa ahabuhu li Aisyah, dan aku berikan hakku, ya giliranku untuk Aisyah, ya. Wa abqa fi ismatihi, dan aku tetap berada dalam fi ismatik, wa abqa fi ismati, aku tetap dalam penjagaanmu, perlindunganmu, ya, artinya Saudah yang memberikan jatahnya kepada Aisyah, tidak menuntut jatahnya gilirannya diberikan kepada Aisyah, tapi tetap minta di bawah penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turidu dzalika syarafu ummahatil mukminin, karena Saudah ingin mendapatkan kemuliaan sebagai ummahatil mukminin. Ya, artinya enggak apa-apa lah, ya. Aku lepaskan hakku jatah kepada Aisyah, tapi aku tetap minta di bawah penjagaan. Falam yutalliqha sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tidak jadi menceraikan istrinya Saudah binti Zam'ah, ya. Wa mata qablaha, dan wa mata qablaha wa baqiyat fi ismati sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggal duluan sebelum Saudah, ya, dan Saudah tetap dalam penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ummahatul mukminin yang ketiga setelah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Saudah binti Zam'ah, kemudian yang ketiga adalah Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Ya. Dan Zainab ini dinikahi oleh Nabi tetapi tidak lama, ya. Hanya kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan, kemudian Zainab meninggal duluan. Dan inilah istri Nabi yang meninggal kedua setelah Khadijah, ya. Ya, jadi istri Nabi yang meninggal ketika Nabi masih hidup itu ada 2. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, ini istri Nabi yang pertama, dan Nabi tidak nikah, ya, selama Khadijah masih hidup, kemudian Khadijah meninggal. Kemudian yang kedua istri Nabi yang meninggal semasa Nabi masih hidup, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, ya. Dan Zainab ini dikenal dengan, ya, gelar Ummul Masakin. Ini Zainab binti Khuzaimah, ya, diberi gelar Ummul Masakin, ibundanya orang-orang miskin. Ini Zainab, ya, binti Khuzaimah, karena Zainab ini sangat terkenal dengan kebaikannya, kedermawanannya, kesantunannya, dan sangat, ya, dekat dengan orang-orang miskin, ya. Ini Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Meninggal sebelum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sendiri yang menanganinya. Kemudian yang keempat, ya, tadi Khadijah, Saudah, Zainab binti Khuzaimah. Yang keempat adalah Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Yaitu Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq. Ya, Aisyah, ya, putrinya, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Aisyah ini gelarnya As-Siddiqah, wanita yang siddiq, dari putri bapak yang juga gelarnya As-Siddiq. Makanya As-Siddiqah binti Siddiq. Ya, Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq, ya. Radhiyallahu taala anha. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrah. Adapun Aisyah dinikahi oleh Nabi setelah Nabi berhijrah, ya. Wa dakhala biha wa hiya bintu 9 sinin. Aisyah berumah tangga bersama Nabi ketika Aisyah umurnya berapa? 9 sinin, 9 tahun. Kalau kita mungkin masih anak-anak, ya. Aisyah, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya masih 9 tahun. Walam yatazawwaj bakran ghairaha. Nabi tidak pernah, ya, menikahi wanita yang masih muda, ya, kecuali Aisyah Ummul Mukminin. Yang lainnya janda atau sudah berumur sebagaimana Khadijah, ya. Yang masih remaja, ya, itu Aisyah.
wa hasala laha min al-fada'il ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yahsul li ghairiha, dan Aisyah itu memiliki keutamaan ketika tinggal bersama Nabi yang tidak dimiliki oleh ummahatul mukminin yang lain. Ya. Ya. Min anna al-wahya kana yanzilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi firashiya, di mana wahyu ya turun kepada Nabi di ya kamarnya Aisyah, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hubban syadidan, Nabi pun sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha, dan ini diketahui oleh ummahatul mukminin yang lain. Mereka sudah bukan rahasia umum kalau Aisyah ini di antara istri Nabi yang paling dicintai beliau, selain Khadijah, ya. Ini Aisyah ummul mukminin sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya ahabbun nisa'i ilaihi, dan Aisyah adalah wanita istri yang paling Nabi cintai dibandingkan ummahatul mukminin yang lain. Ya. Karena di dalam masalah kecintaan ya tidak bisa seseorang itu menafikan, ya. Punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4, nggak mungkin cintanya semuanya sama. Pasti ada salah satu yang lebih dicintai, dan itu tidak menafikan perintah untuk berbuat adil. Ya. Karena permasalahan adil adalah permasalahan di dalam masalah al-hub, kecintaan. Kalau sudah urusan kecintaan tidak bisa. Ya. Kalau dalam masalah nafkah, dalam masalah diperintahkan. Dan kalau sudah masalah al-hub, kecintaan, tidak bisa. Dan itu di luar kemampuan manusia. Harus membagi cintanya sama rata di antara istrinya, nggak bisa. Ada mungkin salah satu yang lebih dicintai dari yang lain. Dan nggak bisa dituntut karena namanya ya perasaan, ya. Dan Aisyah ini adalah ummul mukminin yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak menafikan perintah adil. Ya, karena perintah untuk adil dengan istri itu bukan dalam masalah perasaan, nggak bisa. Ya, kadang ada wanita yang terlalu menuntut, nggak boleh nikah kecuali harus adil semuanya, termasuk dalam masalah berbagi cinta, nggak bisa. Siapa yang bisa demikian? Hatta Nabi pun nggak mampu. Hatta Nabi pun tidak. Ya, ummul mukminin yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa abuha ahabbur rijal ilaihi. Jadi Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi, dan bapaknya Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bapak dan anak sama-sama orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum lihat orang-orang Rafidhah yang paling mereka benci siapa? Ada dua. Bapak dan anak. Yang paling dibenci dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka yang paling mereka benci. Yang kedua dari kalangan wanita, siapa mereka paling benci? Aisyah ummul mukminin. Padahal kedua adalah orang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah Aisyah ummul mukminin, dan laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka berdua adalah yang paling dimusuhi, dibenci oleh orang-orang Rafidhah. Ya. Makanya di sini kita tahu betapa jauhnya Rafidhah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertolak belakang. Orang-orang yang paling dicintai Nabi justru mereka jadikan orang-orang yang paling mereka benci. Bahkan mereka tidak lupa menyisipkan kalimat-kalimat laknat di dalam salat-salat mereka kepada Abu Bakar. Dan mereka mengenal ada dua berhala, ya, yang mereka senantiasa laknat. Menurut mereka dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud dengan dua berhala Quraisy itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini yang dikatakan mereka dua berhala Quraisy oleh orang-orang. Bahkan mereka masukkan di dalam solat-solat mereka laknat kepada Abu Bakar dan Umar. Maka celakalahnya orang-orang Rafidhah yang membenci manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma marada sallallahu alaihi wasallam ista'adzana zawjatihi fi an yumrida fi baiti Aisyah fa'adzana lahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah, ya, sakit yang sampai menghantarkan kepada kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi meminta izin kepada istri-istri yang lainnya agar beliau diurus di rumahnya Aisyah. Kenapa Nabi minta izin? Karena
ya Nabi ada kewajiban untuk ya menjatah istri yang lain, tapi beliau minta izin agar beliau tinggal di Aisyah. Ini menunjukkan kecintaan beliau yang kepada Aisyah melebihi yang lain. Ya. Dan itu pun akhirnya diizinkan oleh istri yang lainnya. Ya. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu fi hijr Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Nabi meninggal dalam keadaan ya kepala beliau ada di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan keagungan Aisyah sampai Nabi meninggal di dalam pangkuan beliau. Warabat 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits wal ahkam syar'iyyah asy-syai' al-katsir. Dan Aisyah ini banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik hadis-hadis maupun hukum-hukum syar'i. Banyak sekali. Makanya kalau antum lihat di dalam hadis-hadis dari kalimat an Aisyah radhiyallahu anha itu banyak sekali. Dari Aisyah radhiyallahu berkata, dari Aisyah banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi melalui jalur Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakanat faqihatan nisa, dan Aisyah ini termasuk wanita ahli fikih. Ulamanya wanita di kalangan itu. Ulamanya sahabat. Jadi ulamanya sahabat, di situ ada Aisyah, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Ini para ulama-ulama dari kalangan sahabat. Termasuk Aisyah, ini faqihnya wanita. Wa kanat tu'addu minal muftina min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini termasuk ya kedudukannya sebagai mufti, pemberi fatwa di kalangan sahabat. Ini menunjukkan luasnya ilmu Aisyah. Muftinya para sahabat, di antaranya adalah Aisyah Ummul Mukminin. Yarji'u ilaiha sahabatu fi riwayah. Yarji'una ilaiha aidan fil fatwa. Para sahabat banyak merujuk kepada Aisyah di dalam masalah riwayat dan juga di dalam meminta fatwa. Ya. Menunjukkan Aisyah memiliki ketinggian keilmuan. Waqtalafal ulama ayyuhuma afdal, Khadijah atau Aisyah. Ulama berselisih di dalam menentukan afdaliyahnya, siapa yang lebih mulia atau lebih utama di antara ummahatul mukminin, Khadijah atau Aisyah. Ya. Dari dalil-dalil yang ada di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Ya, sering menyebutkan kebaikan kepada Khadijah. Di sisi lain Nabi juga mengatakan wanita yang paling dicintai adalah Aisyah. Ya, dari kalangan wanita, dari kalangan laki-laki adalah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ulama berselisih siapa yang lebih utama, lebih mulia kedudukannya, Aisyah atau Khadijah. Wassawab, pendapat yang benar kata Syekh Fauzan, anna likulli wahidatin minhunna fadail. Pendapat yang benar di dalam masalah perselisihan ini mana yang lebih mulia, Khadijah atau Aisyah? Pendapat yang benar masing-masing baik Khadijah atau Aisyah memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Ya. Laisat indal ukhra, baik Aisyah atau Khadijah masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki yang lainnya. Wa annahunna la yadhhuru tafdil bainahunna, sehingga tidak nampak mana yang lebih utama di antara dua ini. Dibandingkan ummahatul mukminin yang lain, sepakat ulama mengatakan dua ini yang paling utama, yaitu Aisyah dan Khadijah. Tetapi di antara berdua ini siapa yang lebih utama? Berselisih para ulama, dan Syekh Fauzan menguatkan pendapat yang mengatakan tidak bisa ditentukan karena masing-masing punya kelebihan yang tidak ada pada yang lain. Li'anna likulli wahidatin fadail tu'adilu fadail ukhra. Masing-masing baik Aisyah atau Khadijah punya kelebihan-kelebihan yang itu melebihi yang lainnya. Aisyah punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki Khadijah, demikian Khadijah juga punya kelebihan-kelebihan yang tidak bisa ditandingi Aisyah. Fahadhihi laha fadlu sabaqi wal munasara lirrasul wa annaha ummu auladi. Adapun Khadijah, apa kelebihan-kelebihan Khadijah yang tidak dimiliki Aisyah? Yang pertama, fadlu sabaqi, keutamaan sebagai pendahulu di dalam Islam. Gak bisa dikalahkan oleh istri-istri yang lain. Khadijah yang pertama kali menguatkan dakwah Nabi, menolong Nabi di awal-awal dakwah.
Khadijah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak menolong beliau di awal-awal dakwah beliau. Ini tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lainnya, termasuk Aisyah. Wa annaha ummu auladi, dan Khadijah itu adalah ibunda dari anak-anak Nabi. Ya. Dari Fatimah, Ruqayyah dan seterusnya, anak-anak Nabi semuanya dari Khadijah. Ini tidak dimiliki yang lain. Wa Aisyah laha fadail. Aisyah juga punya kelebihan yang tidak ada pada Khadijah. Apa keistimewaan Aisyah? Kelebihan Aisyah adalah fadlut ta'allum wa talaqi anir Rasul. Keutamaan belajar langsung menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapatkan istri-istri yang lain. Walaupun istri yang lain juga belajar, tapi dari sisi keilmuannya ya tidak bisa menyamai keilmuan Aisyah. Ya mungkin Aisyah ketika dinikah Nabi masih muda, ya. Masih muda artinya ya juga masih mampu bisa menyerap ilmu dibandingkan istri-istri yang lain yang sudah berumur. Ini kelebihan Aisyah, ya, dari sisi belajar, mengambil ilmu langsung dari Rasul, wa ta'limil ummah umur diniha, dan Aisyah banyak mengajarkan kaum muslimin tentang urusan-urusan agama. Bahkan Aisyah jadi muftinya. Banyak sahabat itu bertanya kepada Aisyah di dalam permasalahan-permasalahan agama. Ya, di dalam hal-hal yang mungkin tidak didapatkan kecuali dari isi-isi para nabi. Maka Aisyah jadi juru bicaranya. Ya. Wa kanu yarji'una ilaiha, para sahabat dahulu banyak rujuk ya kembali kepada Aisyah di dalam meminta fatwa, meminta penjelasan hukum-hukum agama. Ya. Wa fadlu taqribir Rasul laha, dan keutamaan Aisyah adalah dekatnya Nabi kepada Aisyah. Kedekatan hubungan yang kuat antara Nabi dengan Aisyah, wa mahabbatuhu laha al-mahabbah asyadidah, dan begitu kuatnya cintanya Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadza yadullu ala fadliha radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Ya. Walaupun orang-orang waktu itu begitu bencinya dengan Aisyah, tetapi Aisyah adalah istri Nabi yang paling beliau cintai. Kemudian yang kelima, kita selesaikan penyebutan istri-istri Nabi. Yang kelima adalah Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah. Maimunah binti al-Haris al-Hilaliyah radhiyallahu taala anha. Ini istri Nabi. Maimunah itu istri yang terakhir dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah. Nanti untuk biografinya bisa dibaca sendiri ya, di literasi banyak ya, di internet bisa dibaca biografi istri-istri Nabi. Ya, kemudian yang berikutnya yang keenam, Hafsah binti Umar al-Khattab radhiyallahu taala anha. Hafsah putranya Umar. Kalau Aisyah putranya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar. Kalau Hafsah putrinya Umar. Ya. Makanya Abu Bakar dan Umar sama-sama punya kedudukan yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah binti Umar. Kemudian yang ketujuh, Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin radhiyallahu taala anha, allati zawwajaha Allah jalla wa ala min fawqi sab'i samawat. Zainab binti Jahs ini yang langsung dinikahkan oleh Allah. Jadi Nabi dinikahkan oleh Zainab, wali siapa? Rasul Allah azza wa jalla. Zainab binti Jahs ini adalah dulunya ini istrinya Zaid bin Al-Harithah. Zaid bin Harithah. Dan Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah. Ya. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Ya. Dan dulu ya di zaman jahiliyah dulu ya, di dalam tradisi orang-orang Arab, kedudukan anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Tidak boleh ya istrinya dinikahi dan seterusnya. Maka Allah ingin menjelaskan syariatnya bahwasanya itu bukan bagian dari syariat Islam. Makanya ketika Zaid bin Harithah telah menceraikan istrinya Zainab binti Jahs, maka Allah perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsin. Ya, Zainab binti Jahsin ini langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
langit ketujuh. Ya. Tawallallahu aqda nikahiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha, ketika Zaid telah menyelesaikan keperluannya darinya, dari Zainab binti Jahsh, artinya Zaid telah menceraikan istrinya Zainab binti Jahsh, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Berarti langsung Zainab ini salah satu keutamaannya apa? Istri Nabi yang langsung Allah nikahkan. Ini Zainab. Makanya ya, suatu ketika Zainab pernah yang membanggakan diri dari istri-istri yang lain. Kata Zainab apa? Kata Zainab bin Jahsh, zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Zainab membanggakan, ya, menunjukkan kebanggaannya di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kalau kalian wahai istri-istri Nabi yang lain, kalian yang menikahkan keluarga kalian, ya, wali-wali kalian. Adapun aku yang menikahkan, aku langsung Allah dari langit ketujuh. Ini kata Zainab dari ayat ini, wa zawwajnakaha, dan kami nikahkan engkau wahai Nabi dengannya, dengan Zainab binti Jahsh. Ini salah satu kemuliaan dari Zainab binti Jahsh. Kemudian yang ke-8, Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu taala anha. Yang ke-8 adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Ini termasuk juga ummahatul mukminin, istri Nabi. Kemudian yang ke-9 adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Dan kita masih ingat kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, ketika, ya, kisahnya panjang, perjalanan dari Ummu Salamah. Ya, ketika Ummu Salamah, ya, dipisahkan dari suaminya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah berhijrah ke kota Madinah, Ummu Salamah ditahan sama keluarganya sehingga dia dipisahkan. Abu Salamah berhijrah sendiri ke kota Madinah, Ummu Salamah ditinggal bersama anaknya di keluarganya, karena keluarganya masih kafir, ya, belum masuk Islam. Kemudian mengetahui bahwasanya putranya, ya, dipisahkan dari Abu Salamah, maka keluarganya Abu Salamah yang juga di Makkah meminta, ya, putranya, sehingga Ummu Salamah pun dipisahkan dari putranya, sehingga dia dipisahkan dari suaminya yang sudah berhijrah ke kota Madinah, dipisahkan pula dari anaknya, sampai akhirnya Ummu Salamah diizinkan untuk menyusul suaminya di Madinah bersama dengan, ya, putranya, hanya berdua pergi ke Madinah untuk menemui suaminya. Kemudian sampai akhirnya suaminya meninggal di dalam peperangan, ya. Ya, Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah berdoa, ya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Dan Ummu Salamah mengatakan waktu itu, saya heran, siapa yang lebih baik, ya, dari Abu Salamah, ya, ya, siapa kira-kira lebih baik? Sampai akhirnya, ya, Abu Bakar mengkhidbah meminang Ummu Salamah, ditolak. Umar meminang juga ditolak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah dan diterima. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagai ganti dari Abu Salamah, dan itu tentu lebih baik dari Abu Salamah. Ini Ummu Salamah ummahatul mukminin. Kemudian yang ke-10 adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan bin Al-Haris radhiyallahu taala anha. Ini Ummu Habibah. Kemudian yang ke-11 adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Safiyah ini dari Bani Quraidah dan Bani Nadir, dari keturunan Yahudi. Kalau yang Safiyah ini dari keturunan Yahudi,
ya, ketika di dalam peperangan Khaybar, ya, keluarganya, bapaknya mati terbunuh, suaminya mati terbunuh, kemudian Sofia jadi tawanan, ya. Sampai akhirnya Sofia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ummahatul mukminin. Ini ikhwani wa akhwati azakum terkait dengan ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan di sini mereka adalah orang-orang wanita-wanita yang bersih, yang mulia, dan yang Allah sucikan, ya, dari segala macam bentuk-bentuk keburukannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memilih mereka untuk hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita cukupkan pembahasan kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih pembahasan tentang ummahatul mukminin. Kemudian sedikit nanti menyinggung tentang Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Ya. Kemudian setelah itu nanti baru masuk bab baru, yaitu tentang hak-hak, ya, pemimpin kepada rakyatnya. Ya. Setelah itu nanti baru berbicara tentang permasalahan bid'ah dan ahlul bid'ah, bagaimana menyikapi ahlul bid'ah, kemudian pembahasan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah seperti Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, ya. Kemudian nanti, ya, beberapa kelompok-kelompok menyimpangnya lainnya akan disebutkan secara ringkas oleh Ibnu Qudamah di sini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pembahasan di waktu berikutnya. Dan ini bagian-bagian akhir dari kitab Lum'atul I'tiqad. Nanti setelah pembahasan tentang firqah, kelompok-kelompok menyimpang, ya, selesai pembahasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, ini saja bisa kita sampaikan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.